back to Apra Angelin Channel. Gimana nih kabar kalian? Gue yakin dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat dan tetap bahagia dalam keadaan apapun. Begitu juga gue di sini, gue bahagia banget, gue selalu sehat. Dan hari ini tuh gue baru selesai bikin background studio gue. Akhirnya gue memilih untuk indoor karena outdoor itu nggak mudah. Ya kemarin video-video kemarin gue masih bisa di outdoor memang. Tapi ketika gue nyari-nyari tempat yang lain, ya beberapa kali gue minggu lalu gue syuting kurang maksimal hasilnya. Akhirnya pasangan gue ya doin ngebikinin gue studio mini gitu. Yaudah indoor aja gitu. Nah akhirnya ini baru jadi dan baju gue sama lagi ya dengan backgroundnya. Ya baru seperti ini kita bikin karena memang hari ini jadwalnya. Jadi gue udah punya jadwal ya untuk syuting YouTube channel gue. Jadi ya udah jadwalnya dan ya sudahlah kita seperti ini dulu. Kemarin belum sempat bikin, akhirnya kita baru bikin. Next mungkin di video-video berikutnya gue udah bisa membuat backgroundnya ini jauh lebih cantik lagi. Oke? Nah hari ini nih gue pengen sharing tentang bahagia karena gue paham banget di era pandemi kayak gini nggak mudah banget kita bisa merasa nyaman atau merasa bahagia. Tapi sebenarnya bahagia itu seperti apa sih? Nanti kita sama-sama belajar ya dengan sharing yang gue sampaikan nanti. Oke, untuk bahagia. Jadi banyak orang itu menganggap bahagia itu seperti ya punya rumah atau punya kendaraan baru atau punya pasangan baru atau punya banyak hal dalam hidupnya dan itu semua bukan bahagia. Iya benar, jadi itu semua bukan bahagia guys. Itu semua adalah emosi. Nanti gue bakal bahas sedikit tentang emosi dan ego ya. Nah jadi bahagia itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang kita miliki. Tapi kalau ketika kita tidak memiliki itu apa kita bisa bahagia? Nah itu pertanyaannya. Jadi banyak orang bilang, iya gue bahagia nih, gue punya rumah gitu. Tapi ketika lo gak punya rumah, lo bisa bahagia. Atau misalnya rumahnya dicicil, terus kalau gak bisa cicil, bisa bahagia? Enggak kan? Nah gimana sih caranya kita bisa bahagia dan sebenarnya bahagia itu seperti apa? Ya, bahagia itu ketika kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita tetap ngerasa di dalam hati. Jadi bahagia itu bukan pikir. Kalau yang ada di pikir itu udah ego dan emosi, ya. Ego dan emosi ini dua hal yang saling berkaitan. Ketika ada emosi, ada ego. Ketika ada ego, begitu juga ada emosi. Nah, contohnya ketika kita nih di jalan gitu bawa kendaraan, terus ada ya biasalah sering ya kita kayak ngerasa ini bego banget sih ini mobil, bego banget sih ini motor. Kita marah dengan pengendara lain, kita akhirnya emosi. Ketika ada emosi, kita ada ego. Egonya apa? Kita menyalahkan dia, menyalahkan orang lain. Padahal sebenarnya kita lah yang belum selesai di dalam diri, maka kita cepat emosi dan juga cepat merasakan ego itu. Ego itu ada beberapa hal juga. Contohnya ada ego sakit hati, ada ego marah, ada ego sedih. Itu termasuk ego dan masih banyak juga ego-ego lainnya. Nah, sedangkan kayak gembira, terus suka, senang, itu bukan bahagia juga. Itu termasuk dalam emosi. Kita dalam keadaan emosi sedang merasakan senang, sedang merasakan gembira. Itu emosi. Nah jadi dalam diri kita ini ada ego dan emosi. Itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan di dalam diri kita. Dan selalu ada. Selagi kita masih bernafas, dua hal itu selalu ada. Tapi kita bisa mengontrolnya. Memang mengontrolnya itu butuh dilatih. Karena gak mudah. Kita tuh udah banyak doktrin kan. Kita terbentuk seperti sekarang ini itu karena doktrin, karena didikan, karena lingkungan yang ada di sekitar kita. Mulai dari didikan atau doktrin dari orang tua, terus juga dari lingkungan, dari teman-teman, dari sekolah, dari mungkin kampus, dan lingkungan lainnya. Jadi kita terbentuk, pola pikir kita, sikap kita, atau perilaku kita, itu terbentuk dari banyaknya doktrin. Maka kita jadilah seperti sekarang ini, ya kan? Nah, jadi ketika kita pengen mengubah diri kita harus melatihnya. Walaupun itu nggak mudah, walaupun itu butuh tenaga ekstra kali ya.
ya dari hal yang dipaksa ya dipaksa untuk melakukan itu, lalu terpaksa melakukannya, dan akhirnya pelan-pelan bisa gitu. Dari bisa akhirnya nanti bisa jadi budaya, dan itu bisa jadi habit kita sehari-hari. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengontrol diri kita dari segala emosi dan ego yang ada? Kalau kita lingkungan yang pemarah, kita akan ikut jadi pemarah. Kalau lingkungannya kita yang adem, yang lembut, kita akan jadi ikut lembut. Jadi itu semua tergantung kita di lingkungan yang mana, maka terbentuklah perilaku kita. Nah, sekarang nih gue kasih rahasia ya, bagaimana kita bisa mengontrol diri, bisa mengontrol emosi kita, mengontrol ego kita yang ada. Karena nggak asik kan kalau misal kita tuh cepat marah. Dan banyak loh kan resiko dari konsekuensi kita tuh cepat marah. Jadi gue mau cerita nih, gue pernah marah di satu mall yang ada di Jogja, dan tepatnya itu di tempat perbelanjaannya ya, kayak swalayannya, gue nggak sebut brandnya kali ya. Nah, jadi di sana gue marah karena satu kasirnya, jadi gue mau bayar, terus kasir itu ada barang gue yang telat untuk dihitung, dan akhirnya gue bilang, "Mbak, ini tolong dihitung ya." Dia kayak cuekin gitu, dia malah ngelayanin yang lain, padahal gue nih udah sebenarnya ada sebagian barang gue udah dihitung, udah selesai, tapi ada yang ketinggalan kan. Jadi yang lain dilayanin, guanya enggak nih, gue tunggu-nunggu gitu. Nah, 3 kali gue tegur, dia nggak peduliin. Akhirnya gue marah besar, gue marah dan gue teriakin tuh karyawannya, dan gue teriakin, gue minta mana manajernya gitu. Gue langsung marahnya sampai segitunya. Tapi ada nggak efek dari atau resiko atau konsekuensi dari gue marah kayak gitu? Jelas ada. Energi gue habis gitu. Energi gue habis hampir 100%. Karena marah gue udah sampai marah banget gitu. Jadi ketika energi habis itu kan kita jadi kayak pikiran gak enak, hati gak enak, tubuh kita juga gak enak. Nah, itu yang bikin ketika kita tidak mampu mengontrol diri, tidak mampu mengontrol emosi, maka kita akan menarik kemarahan-kemarahan lainnya ke dalam diri kita. Jadi nanti di jalan misalnya ada lagi yang bikin kita marah, kita pulang ke rumah ada lagi yang bikin kita marah. Itu tuh kayak kita menarik, kayak kita magnet. Kita ini kan sebenarnya magnet dari apa yang ada di pikiran kita kan, dan apa yang ada di dalam diri kita. Gak mudah memang kita melatih diri, dan gak mudah juga gue yang aslinya pemarah, agresif, itu bener-bener ngelatih diri. Itu kayak gue 5 tahun terakhir ini lah bener-bener ngelatih diri yang sekarang tuh adem dan gak cepet marah. Gue mampu untuk mengontrol ketika gue marah nih, gue tahu bagaimana cara mengontrol diri supaya tidak meluap. Ketika kita marah, kita emosi, pertama yang kita lakukan adalah diem dulu. Karena gini, ketika kita marah dengan misalnya ya ada orang yang bikin kita marah, kenapa kita jadi marah? Karena orang itu melakukan sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita marah, ya kan? Nah, ketika kita marah, seringkali kita akan menyalahkan dia. Padahal sebenarnya dia nggak salah, diri kita nggak salah, dianya nggak salah. Tapi karena ada ekspektasi di dalam diri kita, ada tuntutan di dalam diri kita terhadap seseorang itu atau terhadap sesuatu, akhirnya kita marah ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Itu yang bikin kita marah. Nah, bagaimana caranya nih kita bisa mengontrol diri supaya kita tidak mudah marah atau tidak sampai membuat orang lain jadi sakit hati karena amarah kita. Nah, kita mengontrol dirinya dengan yaitu tadi, kita diem dulu. Biasanya nih kalau gue udah mulai marah, gue diem dulu, gue tanya dulu ke diri nih, gue marahnya kenapa nih, jadi tanya dulu ke diri sendiri, tanya, kenapa ya, tadi begini, apa nih yang bikin marah nih. Nanti kita bisa mendengarkan suara hati kita kan ada di hati ya, itu suara yang paling benar. Tapi kenapa kita seringkali tidak mudah mendengarkan suara hati? Karena kita punya ego yang banyak, akhirnya itu mempengaruhi emosi di dalam diri. Jadi kontrol dirinya, diem dulu, tenangin dulu, tanya dulu ke diri nih, gue marahnya kenapa ya? Gue marahnya kenapa nih? Gitu. Nah, kalau misalnya nanti diri udah tahu nih, nanti kan kayak kita tuh kayak dibawa. Kalau gue ya, kalau gue kenapa ya marahnya? Gue tuh kayak nonton lagi nih, nonton diri gue nih. Tadi gue habis ini gini. Oh, ini nih yang bikin marah nih. Kenapa yang bikin ini? Kenapa nih marah nih? Oh, karena gue tuh pengennya begini, tapi jadinya ya kenyataannya jadi kayak gitu. Itu nggak sesuai.
Jadi gue tanya dulu ke diri, gue nggak langsung marah, gue tanya dulu, gue selesain dulu ke diri. Ketika gue tahu di mana letak marah gue, ketika itu ada berpengaruh dengan orang lain, misalnya mungkin teman atau pasangan atau orang tua. Sebelum gue lanjutin lagi, jangan lupa di like dan subscribe ya guys, supaya gue lebih semangat lagi nih. Gue tenangin dulu, kalau itu nanti kalau gue udah selesai nih emosinya ya, gue udah bisa meminimalisir, baru deh gue ngomong. Kalau bisa diungkapkan, gue ngomong baik-baik. Tadi gue ngerasa seperti ini karena mau gue tuh tadinya begini dan begini. Jadi kita tidak menyalahkan orangnya, tidak menyalahkan orang lain gitu. Ketika kita menyalahkan orang lain, jelas terjadi ribut juga kan, karena pasti orang itu, atau misalnya kita ribut atau kita marah karena seseorang gitu. Ketika kita sampaikan, iya tadi gue gini karena lu tuh, nah dia merasa dia punya pemikiran yang benar juga di dalam pikirannya. Jadi dia bisa aja merasa kayak, enggak dong, gue maunya kayak gini kok, gini. Jadi ribut kan. Tapi ketika kita bilang, gue merasa seperti ini, dia jadi ngerti. Oh, jadi kamu ngerasanya seperti itu. Sedangkan kalau aku pikirannya seperti ini. Nah, enak kan? Dibanding kita langsung marah dan menyalahkan. Itu ngebikin energi kita habis. Sama seperti yang dulu, gue juga sering marah, energi gue habis. Nah sekarang ketika gue udah mulai ada timbul emosi marah atau ada timbul ego marah, gue tanya dulu ke diri. Nah gue selesaiin dulu. Kalau bisa diungkapkan, kalau nggak bisa diungkapkan, ya sudah gitu. Gue menerima. Ini seringkali kalau kita lagi marah, kita nggak akuin kalau kita marah. Padahal kita sebenarnya lagi marah. Nah, jadi ketika gue tanya ke diri nih, habis gue tanya, gue terima, gue akui. Oh iya, gue akui nih, gue ada marah nih, gue ada emosi nih, gue ada rasa ego nih, ego marah nih, gue akui itu ada, dan gue terima. Oke, dan gue biasa pakai nama Angel ya, jadi gue ngomong ke diri gue sendiri dengan panggilan Angel. Kan kita nih punya tubuh dan jiwa ya, jadi kayak gue ngomong sama diri sendiri aja. Angel, aku tahu kamu tadi merasa marah karena begini. Nggak apa-apa, kita sama-sama terima ya, sama-sama terima. Aku menemani kamu sampai semuanya kamu bisa lewati dengan bahagia. Nah jadi ketika gue udah ngomong kayak gitu, hati gue udah adem, gue udah bisa menerima, gue bisa akui, lalu dilepaskan. Jadi gue ngomong lagi, nggak apa-apa ya Angel marahnya, kita sama-sama menikmati amarahnya, kita sama-sama menikmati emosinya, lalu kita lepaskan bersama, dan aku menemani kamu untuk bisa menyelesaikan ini semua. Ya udah, kalau udah ngomong kayak gitu, oke. Awalnya nggak mudah guys, gue tahu nggak mudah, apalagi kita yang mungkin terbiasa dengan ego yang begitu tinggi, marah yang begitu tinggi, gitu tuh nggak mudah, gue tahu. Tapi bisa kok dilatih. Kalau gue yang dulunya orang pemarah banget, gue bisa jadi adem, ya kalian juga pasti bisa kok untuk bisa mengontrol diri. Dilatih. Jadi ketika marah, kontrol diri dulu. Begitu juga dengan ego yang lain atau emosi yang lain. Contoh kalau kita lagi sakit hati gitu ya. Kita yang bisa nyelesain sakit hati itu bukan orang yang menyakiti kita, tapi diri kita sendiri. Jadi kita nggak akan bisa meminta orang lain untuk menyembuhkan, atau orang yang menyakiti kita itu menyembuhkan luka kita. Nggak bisa, karena kita yang merasa luka. Jadi caranya gimana? Ya seperti tadi sama. Tanya dulu ke diri, apa yang bikin luka? Oke Angel, aku tahu kamu merasa terluka karena begini. Nggak apa-apa, kita sama-sama akui ya, kita sama-sama terima bahwa luka itu ada di dalam hati. Luka itu sedang dirasakan. Kita nikmati bersama luka ini. Ini semua akan berlalu. Jadi kita sama-sama melepaskan ya lukanya. Udah. Memang guys, sama nggak cuma marah, sakit hati jauh lebih tidak mudah untuk dilepaskan. Rasanya tuh kayak gue nggak mudah banget memang awal-awal untuk merasakan sakit hati dan melepaskan langsung, itu nggak mudah. Tapi gue lakuin terus. Ketika misalnya nih gue udah ngomong kayak gitu, ternyata ketika gue ingat kejadian itu dan gue masih marah, berarti rasanya masih kebawa gitu. Nah jadi gini, ketika kita ngalamin sesuatu hal yang tidak mengenakan di hati dan kita udah ngomong kayak tadi nih, kita ngomong yang
Oke Angel, kita nikmatin bersama. Terus ketika kita ingat kejadiannya, kita jadi marah lagi, jadi emosi lagi. Nah, berarti itu yang masih terbawa adalah rasanya. Rasa sakit hati masih terbawa nih. Padahal kan kemarin udah dibilang ya, kok masih terbawa? Selesaikan lagi. Karena memang ada beberapa hal yang memang kita tidak mudah untuk, maksudnya tidak hanya butuh sekali untuk bisa lepas. Ada beberapa kali kita ngomong atau kita self-talk baru bisa lepas. Hal yang wajar. Jadi itulah melatih diri ya untuk bisa meminimalisir setiap ego dan emosi yang ada di dalam diri. Jadi intinya ya sebenarnya gini, kita mau bahagia itu kita harus bisa meminimalisir ego dan emosi yang ada di dalam diri. Jadi memang kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, kalau masih ada ego yang besar, emosi yang besar di dalam diri, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan bahagia. Karena sesuatu yang tidak selesai di dalam diri kita, itu lama-kelamaan akan bisa jadi benci dan jadi dendam. Itu yang bahaya. Nah, ketika ada benci dan dendam, itu akan mempengaruhi tubuh kita. Karena jiwa kita udah kalah. Yang kuat adalah tubuh. Tubuh itu udah penuh ego ya. Jadi sebenarnya bahagia itu ketika kita tidak merasakan apa-apa. Pembahasan tentang bahagia itu sangat luas sekali, sangat besar sekali. Mungkin gue bahas di next video yang lebih spesifik. Atau mungkin ada teman-teman nih yang bertanya atau pengen penasaran dengan pembahasan gue dan lain-lain, boleh kok nanya. Tapi jangan lupa nih, di like dan juga subscribe ya, supaya gue lebih semangat lagi untuk nge-sharing banyak hal buat teman-teman kayak gitu. Jadi ya gue tunggulah ada yang mau tanya atau ada yang mau ini sharing atau apapun di komen, boleh silahkan, atau di DM IG gue juga boleh kok. Sebenarnya gini, dalam kehidupan kita tuh kita terkoneksi dengan banyak hal. Dari yang ketika kita misalnya kita nggak bisa menyelesaikan luka di dalam diri, itu bisa juga jadi trauma, itu juga bisa dendam, benci. Nah, benci dan dendam itu juga ada pengaruhnya, ada efeknya, ada dampaknya juga. Jadi memang sangat-sangat berkaitan semuanya, nggak ada yang dilepas satu tuh nggak bisa. Jadi memang terkoneksi. Nanti deh gue next bakal bahas ya yang lebih luas lagi atau yang lebih spesifik lagi tentang bagaimana kita melatih diri untuk tetap bahagia dalam segala hal. Rahasia gue yang tadi itu satu dari banyaknya cara yang membuat gue bisa melatih diri. Tapi gue kasih satu itu dulu. Kalau itu kalian udah bisa ngelakuin dan kalian ngerasa damai nih di hati, ngerasa tenang, nah berarti kalian udah mulai menikmati yang namanya bahagia. Nanti gue akan sharing lagi di next video mungkin ya. Ya, bagaimana kita tetap cool, tetap tenang dan damai ketika kita punya masalah dalam hidup. Oke guys, jadi sekian dari video gue ini. Gue berharap video gue ini atau yang gue bahas dari tadi ini bermanfaat dan teman-teman bisa merasakan bahagia dalam diri dan dalam keadaan apapun. Oke, kita ketemu di next video. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.